Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema untuk apa Tuhan mengutus gerejanya di dunia ini. Untuk apa Tuhan mengutus gerejanya di dunia ini? Ada sebuah pujian anak sekolah minggu. Saya lupa melodi, tapi kira-kira pujian itu berkata begini: gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orang-orangnya. Ya, benar. Karena kata gereja sebetulnya dari bahasa Yunani ekklesia, dari dasar kata ekkaleo. Ekkaleo itu dipanggil keluar. Kan tidak mungkin gedung yang dipanggil keluar. Tidak mungkin organisasi yang dipanggil keluar. Tapi yang dipanggil keluar adalah orang-orangnya. Jadi yang disebut gereja itu bukan gedung gereja. Ya, kita ini adalah gereja. Kita yang dipanggil. Kalau gedung cuma tempat, jadi orang bisa beribadah. Kadang-kadang orang terlalu mengkultuskan gedung gereja. Orang boleh ibadah di ruang terbuka juga boleh. Karena gedung kan cuma tempat untuk kita berkumpul. Jadi disebut gedung gereja karena memang tempat di mana umat Tuhan berkumpul. Lalu organisasi itu kan hanya untuk supaya mengatur kita, ya, supaya memanage setiap umat Tuhan dengan baik. Tetapi yang disebut gereja bukan organisasinya. Misalnya kita dengar ada GBI, ada Pentakosta, ada GPDI, ada GPIB, ada HKBP. Itu organisasi. Ya, yang disebut gereja bukan organisasi. Itu cuma organisasi untuk mengatur supaya kita boleh tertib. Tapi yang disebut gereja atau eklesia itu kita. Nah, sebab itu ketika kita merenungkan tentang apa maksud Tuhan, tujuan Tuhan mengutus gereja, seperti tujuannya apa tujuan Tuhan mengutus kita umat Kristen di dunia ini. Ada beberapa ayat yang akan kita baca untuk menjadi ayat perenungan kita. Yang pertama saya rindu membacanya dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-10 ya. Bisa baca Matius pasal yang ke-10, dikatakan demikian. Ya. Ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Umat Kristen digambarkan sebagai domba. Domba itu adalah hewan yang taat. Serigala itu bisa menggambarkan hewan yang liar. Nah, itu menggambarkan bahwa memang manusia pada umumnya adalah liar karena sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, umat Kristen, orang yang sudah dipilih Tuhan. Nah, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kita berada di dunia ini, tapi kita berhadapan dengan serigala-serigala yang ada di sekitar kita. Di dunia ini yang mungkin siap untuk menerkam kita. Tapi ingat, yang mengutus kita itu Tuhan. Lalu saya ingin baca lagi satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini karena Tuhan yang mengutus kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi Kristen itu bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Kalau teman-teman bisa baca di dalam Matius 16 ya, mulai ayat Matius 16 ayat 15 sampai 17, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saudara lihat apa yang Tuhan Yesus jawab. Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapa di sorga. Apa maksudnya?
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini dilengkapi dengan apa yang diilhamkan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang bisa mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Tuhan, kalau dia dijamah oleh Roh Kudus. Nah itu, Petrus bisa mengaku Yesus adalah Tuhan karena dia dijamah oleh Roh Kudus. Jadi sekalipun kita memberitakan Injil dengan bersusah payah menjelaskan dengan berbagai ayat, tetapi kalau orang itu belum dijamah oleh Roh Kudus, dia tidak mungkin percaya. Itu artinya kita dipilih Tuhan. Kita dipilih Tuhan untuk percaya. Lalu dikatakan kita adalah gereja. Kita dipanggil keluar. Ekaleo, dipanggil keluar. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam cengkeraman iblis. Dan Tuhan memanggil kita keluar. Supaya tidak menjadi sama dengan dunia ini. Tidak berada dalam kuasa iblis. Kita sudah membahasnya beberapa hari yang lalu bahwa umat Kristen adalah umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang untuk mati menanggung hukuman dosa kita, ya. Dan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari kuasa kegelapan, mengambil kita, memanggil kita keluar dari kuasa kegelapan dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Nah itu pengertiannya bahwa kita, gereja itu orang-orang yang dipanggil keluar dari cengkraman kuasa kegelapan, masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita bisa memahami bahwa apa tujuan Tuhan mengutus kita di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh memahami akan kebenaran ini. Kalau tidak, kita akan menjalani hidup kita suka-suka kita. Umat Kristen adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak umat manusia di dunia. Tuhan pilih kita dengan cara Tuhan menjamah kita dengan Roh Kudus. Dan Tuhan membawa kita keluar. Tuhan memilih kita untuk apa? Untuk kita mengerti bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia. Jadi kita dipilih Tuhan untuk bisa mengerti. Yang mengerti tentang kasih Tuhan Yesus itu umat Kristen. Umat yang menerima kuasa Roh Kudus dan mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara beritakan Injil kepada orang dan orang menentang, jangan paksakan. Saya sudah jelaskan bahwa memberitakan Injil itu tidak boleh dipaksakan. Beritakan aja. Karena kalau orang itu tidak dipilih Tuhan, belum dijamah oleh Roh Kudus, nggak mungkin kita mau ngomong sampai berbusa pun dia tidak bisa percaya. Tetapi kita yang sudah dipilih Tuhan, Yohanes 15 ayat 16, kita dipilih Tuhan, Tuhan menjamah kita dengan Roh Kudus, dan Tuhan membawa kita keluar. Nah, dan kita hidup dengan pola pikir yang benar bahwa kita itu mengerti bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita dengan rela menjadi manusia mati untuk kita. Kita itu orang-orang yang sudah ditebus dari kuasa kegelapan. Sudah dibebaskan Tuhan dari hukuman dosa. Sudah dibebaskan Tuhan dari kutuk. Nah, ini yang paling penting yang kita harus sadar gini, Pak. Umat Kristen itu umat yang dipilih Tuhan untuk mengerti bahwa kita sudah bebas dari penghukuman dosa. Kita sudah bebas dari kuasa iblis. Kita sudah bebas dari kutuk. Tuhan pilih kita untuk mengerti akan kebenaran ini. Dan orang Kristen, orang yang mengerti bahwa kita sudah bebas dari kuasa iblis, kuasa dosa, seharusnya dalam hidup kita, kita mencerminkan hidup kita sebagai orang yang bebas dari kuasa iblis, bebas dari kuasa dosa. Jadi kalau kita mengatakan kita Kristen, tapi kita masih tetap hidup dalam dosa, hidup dalam percabulan, hidup dalam penyembahan berhala, seharusnya kita malu, mohon maaf, seharusnya kita malu menyatakan diri kita Kristen. Karena orang Kristen itu orang yang dipilih Tuhan untuk mengerti tentang Kristus yang sudah mati untuk kita. Kita dibebaskan dan kita hidup seperti itu.
Kita sudah dibebaskan, tidak lagi hidup dalam kutukan. Saya masih ketemu dengan banyak orang Kristen yang terus berpikir bahwa aduh, kita masih hidup dalam dosa, kita harus lepaskan. Saya senang, saya mau sekali untuk teman-teman mengerti tentang kebenaran ini. Jadi ketika kita berkumpul itu, kita berkumpul dengan satu pemahaman. Kita datang di sini berkumpul memuji Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dibebaskan dari hukum kutuk hukum Taurat. Dan umat Kristen, umat yang mendapatkan pencerahan untuk mengerti bahwa kita itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 18 katakan, darah Kristus sudah mendamaikan kita. Kita harus hidup dengan pengertian seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita hidup damai dengan setiap orang. Saya sangat percaya kalau kita sungguh-sungguh menghayati tentang kebenaran ini, cara hidup kita akan berbeda. Saya mohon maaf untuk sampaikan, kok saya masih melihat ada banyak orang Kristen hidup suka-suka dirinya sendiri. Seharusnya kita itu dipilih Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan memilih kita, memberikan pencerahan di hati kita, pikiran kita untuk mengerti bahwa kita tuh sudah bebas dari hukuman dosa. Kita bebas dari kutuk. Kita sudah dipulihkan hubungan dengan Tuhan, supaya kita juga memulihkan hubungan dengan sesama. Tapi saya melihat ada begitu banyak anak-anak Tuhan ribut, bermusuhan. Sesama saudara kandung sendiri bisa ribut, cekcok. Kita tidak jadi contoh, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya ingin, kalau kita memahami tentang kebenaran ini, kalau kita memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, seharusnya kita tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya cukup kaget bahwa ternyata di Jakarta ini cukup banyak pendeta-pendeta yang suka datang telat dalam ibadah. Menyedihkan. Bagaimana kita berikan contoh yang baik buat jemaat kalau kita sendiri tidak menghargai kehadiran Tuhan. Ya, saya mohon maaf buat teman-teman yang pendeta yang suka telat, cobalah kasih contoh yang baik. Kalau kita menghargai Tuhan sudah mati buat kita, kita sudah memutuskan untuk beribadah untuk jam sekian, mari kita hormati. Masa datang di ibadah sudah dimulai nggak mau masuk? Saya pernah datang ibadah, pengurus gerejanya bilang, Pak jangan masuk dulu Pak, kami sudah sediakan sarapan. Saya bilang, tidak benar cara seperti ini. Saya mau datang beribadah, saya sengaja datang minimal 15 menit sebelum ibadah, karena saya mau berdoa bersama-sama dengan para pengerja. Sarapan saya sudah dari rumah. Nah, kadang-kadang pengurus, kesempatan ini juga saya sampaikan kepada pengurus-pengurus gereja, kita harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa hargai pengorbanan Tuhan, hargai kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Ya, jadi saya berharap teman-teman lebih bijak ya dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Kristen. Kita tuh dipilih Tuhan supaya kita menjadi terang di tengah-tengah ini, menjadi contoh yang baik. Kita dipilih Tuhan untuk kita boleh memahami bahwa Tuhan sudah mati, berkorban, menanggung hukuman dosa kita. Maka seharusnya kita harus menjadi contoh yang baik, jangan hidup dalam dosa. Kita hidup dengan pemahaman Tuhan pilih kita untuk memahami bahwa Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita. Makanya dalam hidup ini jangan suka bermusuhan dengan orang. Saudara, kalau bermusuhan dengan orang sama dengan saudara mengutuk orang loh. Kalau orang misalnya kita keluarkan kata-kata yang nggak baik bagi orang, itu kita tambah disadari kita mengutuk orang. Orang akan kecewa kalau kita mengatakan sesuatu yang nggak baik pada orang gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita, ya jangan suka bermusuhan dengan orang, jangan suka mengutuk orang. Yang ketiga, kalau kita hidup dengan pemahaman bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita dengan Tuhan, mari kita hidup damai dengan semua orang. Ya. Tuhan itu maha suci, Dia mau datang cari kita orang berdosa. Seharusnya di dalam komunitas gereja itu jangan suka membeda-bedakan orang.
ada seorang yang beberapa tahun yang lalu dia baru menjadi Kristen, dan ketika dia masuk dalam gereja, dia dicurigai, dikirain mata-mata. Dan dia bingung juga, dalam gereja itu ada kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan dia jadi bingung dia mau kelompok yang mana. Ada kelompok-kelompok orang kaya, ada kelompok-kelompok orang yang susah gitu loh. Gak boleh. Dalam gereja itu Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Dan dalam kisah itu, teman ini tiba-tiba dia mimpi dapat pin BB saya, dan dia add saya, dan puji Tuhan akhirnya saya ketemu dan saya boleh bimbing dia, dan dia tidak jadi pindah agama lagi. Tapi dia menjadi kecewa ketika dia datang masuk dalam gereja, di gereja dia dicurigai. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, mari kita menjalani hidup kita, hidup damai dengan semua orang, ya. Roma 12 ayat 18 katakan bahwa sebisa mungkin kita hidup damai dengan semua orang. Begitu cara Tuhan mengutus kita ke dunia ini, supaya kita boleh hidup damai dengan semua orang, ya. Jadi umat Kristen itu diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini supaya kita menjadi berkat, menjadi contoh gitu. Dan saya berharap teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang selalu setia ya mengikuti acara saya baik di Facebook maupun di YouTube, mari kita hidup dengan pemahaman kita yang benar pada Tuhan, bahwa kita ini, ya, Tuhan sudah menanggung hukuman dosa kita. Berjanji di hadapan Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak lagi sengaja hidup dalam dosa. Saudara bisa menipu pendeta, tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Ya, Tuhan Maha tahu. Yang kedua, kita hidup dengan pemahaman bahwa Tuhan sudah menanggung kutuk ganti kita. Jangan suka ribut dengan orang. Kalau saudara hidup ribut dengan orang, saudara sedang mengutuk orang itu sebenarnya dengan sikap-sikap kita seperti itu. Dan yang ketiga, kita hidup dengan pemahaman bahwa Tuhan yang kudus itu mau berdamai dengan kita. Supaya apa? Kita hidup damai dengan sesama. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyimpan sakit hati, ya marilah cepat-cepat menelpon saudara kita gitu, ya, mohon ampun, saya mau hidup damai. Saudara tahu hidup damai itu enak. Hidup damai itu indah. Saudara ribut dengan orang itu paling gak enak. Apalagi hidup saudara bersaudara. Ada satu lagu Ambon, hidup orang basudara, gandongi sagu salempeng patah dua. Ya, hidup bersaudara tuh indah sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingin kita sungguh-sungguh memahami bahwa umat Kristen, gereja Tuhan, ya, kita diutus untuk bisa mencerminkan karakter Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itulah kita ada di dunia ini, untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Saya tidak berbicara banyak pada saat ini, dan saya ingin juga Bapak Ibu Saudara supaya kalau terlalu banyak nanti kita lupa. Tapi hal yang paling penting yang saya ingin tekankan kepada teman-teman semua, bahwa menjadi Kristen itu Tuhan yang pilih, ya, bukan kita yang pilih. Dan cara Tuhan memilih kita adalah Tuhan menjamah kita dengan Roh Kudus. Demikian juga kalau kita memberitakan Injil kepada orang dan dia belum percaya, jangan berdebat, ya, jangan berdebat. Ceritakan aja bahwa Tuhan Yesus sebenarnya juga mati buat dia. Kalau dia tidak mau terima, ya sudah, itu kan kabar baik. Saya sudah sampaikan, kalau kita menyampaikan kabar baik, jangan maksa orang. Berdoa saja supaya Roh Kudus menjamah dia. Kalau Roh Kudus menjamah dia, maka dia akan percaya. Karena menjadi Kristen itu bukan pilihan kita. Menjadi Kristen itu pilihan Tuhan. Jadi kita dipilih Tuhan dengan dijamah oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita mengerti, mendapatkan pemahaman bahwa kita ini, hukuman dosa kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita dipilih Tuhan untuk mengerti bahwa kutuk kita juga sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan kita juga sudah dipilih Tuhan untuk kita memahami bahwa kita itu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup damai dengan orang. Saya percaya kalau 3 hal ini aja yang kita lakukan dalam hidup kita, ya, maka kita akan jadi berkat. Satu lagi deh.
Tuhan mau kita hidup dengan kasih yang tulus. Kalau kita menolong orang, harus tanpa pamrih, ya. Jangan butuh untuk dipuji. Saya sedih ada banyak orang berbuat baik, di-share di medsos supaya orang tahu. Nggak perlu, tidak harus. Tuhan ajarkan kita kok tangan kanan kasih tangan kiri tidak usah tahu, tangan kiri kasih tangan kanan tidak usah tahu. Ya, jadi hidup dengan kasih yang tulus itu indah. Tuhan Maha tahu. Kalau kita melakukan sesuatu menolong orang yang susah, Tuhan tahu. Ya, ya Tuhan tahu bahwa kalau kita menolong orang miskin itu kita memiutangi Tuhan loh. Jadi nggak perlu orang supaya tahu untuk apa, supaya orang juga ikut bantu, tidak harus begitu ya. Nah itu cara hidup kita seperti itu yang menyenangkan hati Tuhan. Doa saya kiranya apa yang boleh saya sampaikan pada saat ini, teman-teman boleh renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan pemahaman bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa bagi kita. Hiduplah dengan pemahaman bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk ganti kita. Hiduplah dengan pemahaman bahwa Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita. Supaya apa? Kita hidup damai dengan semua orang. Dan hiduplah dengan pemahaman bahwa kasih Tuhan itu begitu sempurna bagi kita. Supaya dalam hidup ini kita hanya pikirkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan menolong sesama yang susah juga dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.